Elia Miron adalah salah satu anak muda yang sangat berbakat dan menguasai sejarah dan juga bahasa Ibrani. Dia bukanlah seorang yang sekolah secara formal teologi ya, tetapi dia belajar secara otodidak dan dia punya kemampuan yang luar biasa. Saat ya mereka di room live TikTok, ketika siapalah itu yang bertanya kepada Elia bahwa kenapa orang Katolik uh, percaya Bunda Maria atau apa percaya Bunda Maria atau kenapa orang Katolik berdoa kepada Bunda Maria. Terus dia memberikan penjelasan, argumentasi bahwa kita orang Katolik bukan mendoakan berdoa kepada Maria, tetapi Maria menjadi partner kita. Kita mengundang Maria untuk berdoa kepada Yesus dan Yesus memberitahukan doa kita kepada Tuhan, kepada Bapa. Yesus satu-satunya tujuan dan pengantara gitu. Jadi kita bukan menyembah Maria, tetapi kita mengundang dia. Dia akan hidup. Kita hidup di dunia ini, dia hidup di dunia yang lain. Jadi sama-sama kita hidup. Jadi kita undang dia. Mereka orang-orang kudus itu hidup. Gitu. Jadi kita mengundang menjadi partner kita dalam doa kita. Kita berdoa kepada Tuhan seperti itu. Dan salah satu pendeta Protestan dia membantah argumentasi yang diberikan oleh Elia Miron dan dia mengatakan itu tidak cocok dengan Alkitab. Tetapi ya Elian Miron bilang ya itu ajaran Alkitab. Terus pendeta Protestan meminta ayat ada tidak di dalam Alkitab. Kemudian Elia mengambil Bible, Alkitab, terus dia menunjukkan ayat Yohanes 11 ayat 25, di mana saya bacakan, jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup, barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Jadi, dia bilang, barang siapa percaya kepada Yesus, ia akan hidup walaupun dia sudah mati. Ini eskatologi. Tetapi Elia Miron menafsirkan bahwa orang yang mati itu, orang percaya yang mati itu orang-orang kudus, dan kita bisa meminta mereka menjadi partner kita untuk berdoa kepada Tuhan, katanya seperti itu. Nah, sekalipun ini tidak ada ayat, pendeta Protestan bantah, namun ya dia bantah dan dia memberikan ayat di dalam Matius, di mana Bapa kami yang di surga dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu di sana. Tetapi Elia Miron langsung memotong masuk di sana dan dia mengatakan itulah tafsiranmu dan inilah tafsiran kami begitu. Kenapa kamu hanya gereja Protestan baru abad ke-20 katanya. Itu juga salah, itu gereja Protestan bukan abad ke-20 tapi abad ke 16, 15, 16 ya 19. Jadi dia bilang, kenapa kamu harus bantah ini gereja purba gitu. Nah, itu yang jadi tafsiranmu inilah tafsiran kami gitu, berdasarkan tafsiran. Dalam room itu ya mereka tidak memberikan memberikan waktu yang cukup mumpuni kepada pendeta Protestan ini, dan waktu didominasi oleh Elia Miron, dan dia bilang ya dia mau bantah sebenarnya. Dia mau bantah tentang Yohanes ini, konteksnya di sana bukan ini, tapi Maria Marta ya mereka mengatakan Lazarus tidak akan mati kalau Yesus ada bersama-sama gitu. Dia tidak akan mati. Kenapa? Karena pasti dia hidup, tetapi ini dia sudah mati. Sudah 3 hari, 4 hari itu sudah mayat, sudah tidak bisa hidup lagi gitu. Jadi Yesus meyakinkan mereka ini ya, ini saya tafsir lagi, jangan saya bukan mau tafsir, tetapi sekarang ini saya mau menunjukkan ketidakadilan yang ketidakbenaran yang diajarkan oleh
uh, para pendeta yang non Alkitabiah yang menafsir secara seenak perutnya, dan juga itu dianggap seperti yang disampaikan oleh Liam Biron, ini gereja yang ajaran yang lama, kalian baru muncul, ya begitulah, karena kurang argumentasi dan kurang ayat-ayat yang mendukung. Oke, saya baru mulai saja sampai saya harus bilang ini. Tunggu dulu. Perdebatannya mereka belum selesai. Jadi pendeta itu dia bilang, kenapa harus menyembah Maria? Kita tidak butuh itu, tetapi minta Yesus saja yang mendoakan kita kepada Bapa, karena Yesus bukan hanya menyediakan tempat, tetapi dia sekaligus berdoa juga untuk kita. Gitu. Oke, kurang lebih seperti itu yang saya tangkap. Saya ada satu lagi yang saya lupa. Yang satu lagi itu tentang Alkitab. Alkitab ini dikanonkan oleh gereja Katolik gitu. Ini dikanonkan oleh Katolik. Jadi dia bilang, Elia Miron bilang, tanpa Katolik Alkitab ini tidak akan ada gitu. Nah itu saja yang dia sampaikan. Kalau mau lengkapnya ini semua saya bahasakan, narasikan sendiri dalam bahasa saya. Kalau tidak cukup puas, silakan saksikan di link yang ada ini di sini. Silakan tak saksikan sendiri, supaya karena saya mau kritik mereka berdua ini yang tidak Alkitabiah, ya ini begini, ini cara kalian itu kan semua punya Alkitab, ya, Bible ini, you punya Alkitab. Setiap pengkhotbah yang berkhotbah jangan hanya terima saja, ya. Maksud saya, kalau di gereja Anda, konteksnya di gereja, waktu engkau pergi beribadah kepada Tuhan dan pendetamu berkhotbah di atas mimbar, jangan pernah bantah, biarkan. Tetapi waktu kalian ikut di online, pendeta-pendeta lain dengar mereka khotbah atau mengajarkan kebenaran, karena banyak yang punya pikiran pendek, ya mereka menjadi murtad, mereka menjadi mu'alaf, itu karena kebodohan. Jadi saya akan memberikan beberapa catatan saya terkait dengan perdebatan Elia Miron dan juga pendeta Protestan ini. Demikian menjadi catatan saya. Yang pertama, Elia Miron mengatakan kita bukan menyembah Maria, tetapi Maria menjadi partner kita. Jadi ini dia bilang, dia juga sudah sampaikan bahwa ini adalah tafsiran begitu. Tidak ada ayat dukung dalam Alkitab, pendukung Alkitab tidak ada, satu pun tidak ada, teman-teman. Tidak ada satupun ayat Alkitab yang mendukung argumentasi ini. Jadi itu. Jadi orang percaya akan dibangkitkan karena Yesus adalah kebangkitan dan hidup. Maka orang yang percaya yang mati sekalipun, dia akan dibangkitkan. Pada konteks itu, Lazarus dibangkitkan. Padahal Marta bilang, saya tahu engkau akan membangkitkan dia pada hari kiamat. Gitu. Tapi tidak, dia membangkitkan dia, membuktikan Yesus adalah kebangkitan dan hidup. Orang yang mati sekalipun, dia memberikan kehidupan di sana. Dan tidak ada ayat dari Kejadian sampai Wahyu tentang orang mati bersama-sama berdoa kepada Tuhan, kecuali ajaran Alkitab. Di dalam Katolik itu begini, orang-orang yang sudah mati, Agustinus, Thomas Aquinas, mereka itu didoakan, ya, berdoa, ya, doakan mereka begitu, berdoa bersama. Ya, ini benar, ini Alkitab, mereka ada Alkitab yang mereka punyakan, ada 2 Makabe, kitab-kitab itu mereka punya, ada itu. Kenapa
Elia Miron tidak mau menyampaikan itu? Apakah dia takut? Padahal dia bilang dia menggunakan ayat Alkitabnya Katolik. Di situ ada kitab-kitab apokrifa ya, dalam kitab-kitab apokrifa itu ada. Kalau dibacakan itu, kemungkinan akan menjadi perdebatan lagi itu Alkitab bukan kanon seperti itu ya. Nah, jadi Elia mungkin tidak mau jujur di sini atau apalah saya tidak tahu. Tetapi intinya tidak ada di dalam Alkitab, dan beginilah para pendeta mempertahankan ajaran yang memang tidak ada dalam Alkitab. Saya akan bongkar semua, termasuk Trinitas itu, Tritunggal, bukan ajaran Alkitab. Saya akan bongkar. Poligami itu adalah ajaran Alkitab, seluruh Kejadian sampai Wahyu, Musa, Abraham, Lamek, Yakub, semua mereka poligami. Salomo, Daud, orang-orang penting semua poligami. Itu pun saya sudah bikin video. Ya. Jadi saya akan menyatakan ini. Kalau hanya boleh satu istri, monogami, itu ajaran yang baru dibuat pada abad 18 ini oleh Paus. Itu nanti kita bahas di tempat lain. Tetapi intinya channel ini, I Have a Question ini hadir untuk memberitakan kebenaran yang jujur ya. Jujur. Saya punya pertanyaan-pertanyaan untuk semua yang diajarkan oleh kita. Kenapa saya bantah Pendeta Budi Asali dengan mengatakan bahwa Calvin Monster, engkau tidak jujur, engkau harus jujur, engkau penipu, engkau harus menyatakan kebenaran. Ya, kenapa? Karena Michael Servetus dibunuh karena dia menolak Trinitas dan dia menghancurkan ajaran Johannes Calvin tentang predestinasi dan menolak baptisan bayi ya. Jadi saya akan tunjukkan semua ajaran-ajaran yang non Alkitabiah, tetapi itu menjadi tradisi, itu menjadi pengakuan bersama ya, atau dan bilang konsili Nicea ya. Itu terjadi, itu banyak yang terjadi. Itu saya akan satu persatu akan bongkar dan memberitahukan bahwa itu tidak ada, ini yang benar, ini didukung oleh Alkitab, seperti itu. Nah, itu catatan pertama tentang orang-orang Maria. Tidak ada orang mati menjadi orang kudus sekalipun, tidak ada orang mati menjadi partner kita di dalam kita berdoa kepada Tuhan. Nah, itu pertama. Yang menjadi catatan kedua buat pendeta Protestan, dia mengatakan bahwa Yesus bukan hanya menyediakan rumah bagi kita, tetapi dia juga berdoa untuk kita. Ini satu tafsiran yang tidak didukung juga di dalam Alkitab. Dia tidak bilang, Yesus tidak pernah bilang begini, singkat saja. Yesus tidak pernah bilang begini, aku ke rumah Bapa, aku akan menyediakan rumahmu, dan akan senantiasa berdoa bagimu. Tidak. Tapi aku pergi ke rumah Bapa, menyediakan tempat di sana, dan seorang penolong yang lain akan kuutus. Itu. Nah begitu. Jadi itu ini semua Alkitab murni. Saya tidak tambah-tambah, tetapi ini semua murni di dalam Alkitab. Anda bisa uji, buka sendiri, atau tanyakan siapapun yang Anda anggap orang yang punya ilmu, ya silakan. Oke. Itu buat kritik saya buat pendeta Protestan ini ya. Jangan sampai mengajarkan yang tidak ada di dalam Alkitab. Saya paling anti orang yang mengajarkan yang tidak ada di dalam Alkitab, dan itu menjadi ukuran mereka dan membidatkan, menyesatkan yang lain, bilang mereka itu antikris lah, itu sesat lah, padahal ajaran itu semua tidak ada dasar di dalam Alkitab. Ini tegas. Ajaran-ajaran itu semua tidak ada dasar di dalam Alkitab, hanya dibuat oleh manusia.
Tetapi dengan ukuran itu, engkau gampang saja menyesatkan mereka yang mau memberitakan firman yang memang mendasarkan itu semua di dalam Alkitab. Oke, itu. Silakan buktikan apakah ada Yesus berdoa bagi kita. Tidak ada. Yesus di surga menyediakan tempat dan dia memberikan penolong yang lain untuk kita. Roh Kudus yang menyertai kita ya senantiasa. Itu yang menjadi poin yang begitu menarik. Dan yang satu, poin ketiga saya yaitu tentang Alkitab. Elia Muron bilang Alkitab ini dibuat oleh Katolik. Kalau tidak ada Katolik tidak mungkin ada. Ini Elia Muron ini pikirannya ya, dia kan tadi saya sudah bilang dia masih ya usianya mungkin sudah 20 atau 15 lah, 19 ya. Jadi, tapi ini salah, ini kesalahan besar. Ini Tuhan kan pernah bilang dalam pelayanannya, kalau engkau tidak melakukan ini, saya akan menyuruh batu, siapa saja bisa begitu. Jadi kalau tidak ada Katolik maka Alkitab ini tidak jadi. Itu statement yang sangat-sangat lucu, konyol ya. Membatasi kemahakuasaan Tuhan. Ya, Tuhan bisa mau pakai siapa saja untuk memberikan Alkitab ini. Tidak butuh orang Katolik begitu maksudnya. Tidak butuh siapa ya. Yang bersedia Tuhan akan pakai gitu. Maksudnya di situ poinnya. Jadi kalau tidak ada Katolik, ya dia bisa pakai orang lain begitu. Itu yang saya mau saya komentar di sini. Jadi Elia Miron, nah, jangan kamu ajarkan ya, itu sudah dia bilang bahwa ini tafsiran kami, ini kami gereja kami gereja abad kedua, gereja abad pertama kedua ini kami Katolik gitu, kami gereja gereja apa itu ya dibilang. Kalian Protestan tuh abad ke-20. Itu salah sekali tuh. Katolik Protestan itu sama-sama ya, sama. Tetapi ya karena nanti saya akan uraikan alasannya mengapa Katolik gereja yang HAM tetapi Protestan keluar dari Katolik. Ya, itu saya akan jelaskan. Masa dia bilang Katolik kalian baru abad ke-20. Gereja didirikan oleh Yesus pada abad pertama di mana Petrus mengaku dan dia mendirikan di atas batu karang ini, aku akan mendirikan gereja. Gereja ini eksis, tidak perlu ada orang Protestan, tidak perlu orang Katolik. Tuhan bisa pakai siapa saja ya, orang karismatik, orang baptis, metodis, banyak, tidak hanya Katolik dan Protestan. Banyak orang yang Tuhan bisa pakai. Poin terakhir yang menjadi catatan adalah di mana dia mengatakan, pendeta Protestan mengatakan itu tidak ada dasar di dalam Alkitab. Tidak ada perintah di dalam Alkitab kalau orang harus berdoa, orang mati yang kudus, percaya itu menjadi partner kita dalam doa syafaat gitu, menaikkan doa-doa kita. Terus Elia bertanya balik, oke, mana larangan di dalam Alkitab? Larangan yang mengatakan jangan pernah menjadikan orang mati menjadi partner kalian untuk berdoa. Gitu. Dia minta larangan lagi. Mana larangannya? Gitu. Tidak ada larangan kan? Tidak ada larangan. Orang yang sudah mati, orang percaya itu bisa dilibatkan saat kita berdoa, bersama-sama kita berdoa, bersekutu, kemudian menaikkan doa kepada Tuhan, dan Tuhan Yesus menyampaikan doa kita kepada Bapa begitu. Terlalu repot. Itu kenapa?
ya itu terlalu repot, harus mengundang orang yang mati, kita berdoa bersama-sama, terus menaikkan doa kita kepada Yesus, terus Yesus harus menyampaikan doa kita kepada Bapa, karena dia adalah pengantara dan tujuan kita. Ajaran yang belok-belok semua, tidak ada Alkitab seperti itu, tidak ada ayat Alkitab yang sangat-sangat mendasari. Tetapi ada beberapa ayat Alkitab yang sangat menarik, dan ini hanya saya mau sampaikan tentang ayat-ayat orang yang mati itu, apakah mereka ada hubungannya dengan orang hidup atau bagaimana. Lihat. Pengkhotbah 9 ayat 5 katakan, karena orang-orang yang hidup tahu bahwa mereka akan mati, tetapi orang yang mati tak tahu apa-apa. Itu. Tidak ada upah lagi bagi mereka, bahkan kenangan kepada mereka sudah lenyap. Jadi orang mati tidak tahu apa-apa, kenangan sudah lenyap. Bagaimana mereka menjadikan partner ya? Ini tafsir lagi ya. Ini tidak ada. Kita baca teks saja supaya jujur. Benarlah perkataan ini, jika kita mati dengan dia, kita pun akan hidup dengan dia. 2 Timotius 2 ayat 11 itu. Ayub 14 ayat 14 begini, kalau manusia mati dapatkah ia hidup lagi? Maka aku akan menaruh harap selama hari-hari pergumulanku sampai tiba giliranku. Ibrani 9 ayat 27, dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, sesudah itu dihakimi. Filipi 1 ayat 21, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Jadi hidup adalah Kristus. Tujuan hidup kita hanyalah Kristus. Maka kematian adalah keuntungan. Jadi tidak ada kata menjadi partner mereka. Partner kita dalam berdoa kepada Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus menyampaikan kepada Bapa. Yang begini-begini ajaran itu semua dibuat-buat oleh manusia. Alkitab ada pada saudara, silakan membacanya sendiri. Kalau punya waktu, cukup waktu, silakan membaca, merenungkan, meminta pimpinan daripada Roh Kudus untuk mencerahkan, ya, gitu.